Selamat datang di podcast Open Heart with Poltak IP Sibarani. Podcast ini adalah sarana untuk menguraikan atau memperbincangkan hal-hal yang penting, yang berguna dalam hidup kita sehari-hari, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat edukatif, teologis, filosofis, dan etis. Uraian atau perbincangan akan disampaikan secara topikal atau tematis. Selamat mengikuti. Topik yang akan diperbincangkan pada edisi ini seputar makna utama Natal. Makna utama Natal. Saya akan memperbincangkannya dengan dua kawan kita. Yang pertama adalah Bapak Iman Kurniadi. Apa kabar Bapak Iman? Baik, Pak. Syukur ya. Lalu Ibu Rohana. Apa kabar Ibu Rohana? Baik, Pak. Syukur juga ya. Jika pada edisi sebelumnya kita berbicara seputar saksi mata Natal, maka sekarang adalah makna utama Natal. Mula-mula adalah Natal ini mengajarkan kepada kita kesetiaan. Bagaimana Tuhan Allah itu setia terhadap janji-janjinya. Kristus ini lahirkan di awal tarikh Masehi. Biasa kita rangkumkan 2000 tahun yang lalu. Tetapi janji kelahirannya ini sesungguhnya sudah dibicarakan atau disebutkan itu ribuan tahun sebelumnya. Bahkan ada yang menariknya sampai ke Taman Eden itu. Tetapi digenapi sedemikian rupa. Bukan main. Di Taman Eden kepada para tokoh kuno dalam Alkitab, dalam kitab-kitab Taurat atau hukum Taurat, dalam kitab para nabi, dalam Mazmur, Amsal. Wow. Maka Tuhan berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17 dan 18. Janji apapun dengan demikian kita harus percaya Tuhan akan genapi, dan demikianlah buat kita juga setialah dengan apa yang kita janjikan. Itu maknanya yang pertama. Kalau kita dengar tadi bagaimana kesetiaan Tuhan dari awal kejadian, berarti kan itu ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan langsung menjanjikan akan datangnya juru selamat manusia yang untuk menebus dosa manusia itu yang digenapi. Itu perlu ribuan tahun seperti itu, menunjukkan kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasanya bagi kita. Dan kalau itu, katakanlah kita harus mengikuti keteladanan itu sepertinya sulit sekali. Karena ya memang kita tidak hidup selama itu, tapi kadang-kadang bicara soal kesetiaan, ya mungkin katakan puluhan atau belasan tahun saja di dalam relasi kita dengan sesama kita saja itu sulit untuk dilakukan. Jadi seperti apa atau maksudnya bagaimana kita bisa meneladani kesetiaan Tuhan itu? Justru itulah yang dapat kita jadikan sebagai teladan. Juga disertai optimisme bahwa Tuhan Allah walaupun dia ribuan tahun masih ingat akan janjinya. Berarti kita yang hidup hanya puluhan tahun seharusnya lebih dapat mengingat janji kita. Baik yang menanti janji maupun yang menjanjikan, sama-samalah setia pada janji itu. Saya melihat justru semakin antusias seharusnya kita ketika kita berjanji 1 tahun, belasan tahun kepada sesama kita, kita ingat, Tuhan ribuan tahun pun masih menggenapi janjinya. Nah, kita juga didorong untuk setia dengan janji kita. Berikutnya dari sisi lain, menanti janji itu jangan kumulatif. Menanti janji itu harus harian.
Karena Tuhan kan tidak beritahu kapan persisnya dia akan datang sebagai penggenapan janji. Walaupun ada ciri-cirinya ya, tapi harinya itu kapan, Tuhan tidak beritahu khusus. Maka umatnya itu dalam rangka menanti janji Tuhan ya harus dia per hari gitu, harian tadi. Setialah menanti hari ini, jangan-jangan janji Tuhan digenapi. Lalu besok lagi tunggu. Jangan kumulatif nanti kita jadi merasa kok nggak datang-datang, kok nggak digenapi janjinya lama bener. Akhirnya kita jadi capek menanti, lalu kita keanginan mulai ragu dengan janji itu. Begitu pula dengan kita hidup sehari-hari, biarlah kita selalu berusaha menggenapi janji kita harian, semangatnya. Harian juga kita menanti janji dari pihak lain terhadap kita. Dengan menanti secara harian ataupun dalam jangka waktu yang pendek demi pendek, demikianlah kita tiba-tiba digenapilah janji itu. Seolah-olah kita sudah lupa, dalam pengertian lupa bahwa kita tidak lagi menagih-nagih, begitu ya. Tapi itulah yang menjadi sukacita besar bagi kita, bahwa yang menanti janji, digenapi janji itu dalam hidupnya. Sementara dia sudah tidak ngotot lagi di situ, tapi itu menjadi sukacita besar bagi dia. Misalnya dalam berdoa nih ya, kita berdoa, Tuhan, aku berdoa untuk ini. Terus Tuhan catat tentunya, tapi Tuhan belum langsung jawab. Dan kita menanti janji itu. Dalam masa penantian itu, sepertinya hidup kita juga nggak butuh amat jadinya dengan apa yang kita minta. Tetapi ketika nanti itu digenapi dalam hidup kita, kita merasa itu surprise gitu. Kita merasa itu adalah pemberian yang begitu wah gitu. Padahal itu sudah pernah kita doakan. Itulah maksudnya orang yang setia menanti janji Tuhan seperti bermimpi dia. Menurut Mazmur 126 ayat 1-6 itu. Seperti bermimpi umat Tuhan itu. Ketika digenapi janji itu dalam hidup mereka. Seperti bermimpi mereka dapat hadiah besar gitu. Padahal itu sudah mereka lama menantinya. Lama memintanya. Semacam itu. Jadi buat saya sangat aplikatif ya kalau kita berbicara kesetiaan Tuhan melalui Natal, kesetiaan Allah akan janjinya digenapi dalam Natal itu. Itu menjadi nilai buat kita. Supaya kita jangan sembarang berjanji di satu sisi, tapi juga setialah pada janji kita. Dan kalau kita yang menanti janji Tuhan, kita sabarlah menantinya. Lalu kita juga mesti percayalah orang yang berjanji akan menggenapinya. Walaupun bukan menjadi pengharapan kita janji orang itu. Ya, tidak terlalu mudah merumuskannya, tapi kira-kira seperti itulah. Kesetiaan ini tadi agak membingungkan, maksudnya gini Pak. Setia menanti, tetapi kita tidak menagih, dalam arti seperti apa itu? Maksudnya kalau itu, apakah artinya kita menyerahkan saja kepada Tuhan? Jadi penantian itu dalam arti ya bukan berarti sesuatu misalnya kita doakan, ya sudah kita serahkan pada Tuhan, suatu saat ya kita akan lihat Tuhan itu akan menjawab doa kita seperti apa. Iya, bisa seperti itu kalau untuk konteks berdoa ya. Janji-janji Tuhan kepada bangsa Israel misalnya, tidak semua mereka alami pada zaman mereka. Banyak dialami oleh keturunannya, oleh cucu cicitnya, bahkan jauh generasinya ke depan gitu. Abraham mendapatkan janji dari Tuhan, tapi digenapi jauh setelah itu. Misalnya 400 tahun atau 430 tahun sejak bangsa Israel yang masih Bani, kelompok komunitas Ibrani, masuk ke Mesir.
Tetapi janji Tuhan sudah jauh lebih lama sebelumnya pada masa Abraham. Tanah Kanaan itu menjadi tanah perjanjian bagi mereka. Itu 430 tahun setelah Yusuf meninggal. Sampai plus 40 tahunan di padang gurun. Barulah mereka masuk ke tanah perjanjian. Tapi digenapi janji itu. Namun bukan pada zaman orang atau tokoh itu selalu. Tapi harus percaya dan itu diturunalihkan. Makanya beginilah. Ada janji Tuhan yang personal pada orang itu juga, pada zaman orang itu juga dialami. Tapi ada janji Tuhan pada generasi berikutnya, bahkan tidak disebut generasi yang mana, tapi pasti jadi. Itulah Natal contohnya. Jadi tadi itu saya katakan, sedemikian globalnya janji Tuhan yang ribuan tahun pun digenapi. Masa hal-hal kecil untuk kita yang lebih sporadik, lebih ringkas waktunya Tuhan tidak genapi. Harusnya kita lebih optimis gitu. Yang besar sih, sampai Kristus datang ke dunia ini saja digenapi loh. Apalagi untuk hidup aku sehari-hari. Itu kan harusnya kita lebih optimis dengan penantian akan berkat Tuhan itu. Itu maksudnya. Pak Paltak, berbicara mengenai kesetiaan kan, kalau dari penjelasan ini saya menangkap bahwa kesetiaan Allah dan juga kesetiaan dari kita sebagai anak-anak Tuhan sendiri ya. Nah, kalau dari perspektif Allah tentu tidak diragukan lagi nih kesetiaan Tuhan. Bagaimanapun caranya, waktunya yang lama, janji-janjinya pasti tergenapi gitu. Nah, yang menjadi problem kan kadang di manusianya gitu Pak. Kesetiaan ini kan membutuhkan menurut saya kedewasaan rohani gitulah. Karena tidak semua orang itu bisa setia secara konsisten. Setia sih ya, tapi konsisten di dalam kesetiaan itu kan tidak mudah gitu Pak. Nah, bagaimana cara kita supaya kita ini juga memiliki kesetiaan seperti Allah yang setia itu Pak? Ya, bagus ya. Kalau diarahkan dalam hidup orang per orang. Ya. Kalau kita membaca penampilan aksi-aksi dari para tokoh Alkitab, ternyata mereka juga dilatih untuk perkara-perkara kecil atau yang sederhana. Lama-kelamaan jadi lebih tinggi lagi gitu kadarnya. Abraham misalnya tadi, dia percaya bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit jumlahnya, akan seperti pasir di tepi laut jumlahnya. Percaya, dia yakin. Tapi dia sendiri dilatih untuk percaya itu bertahap. Dipanggil dulu dari Ur Kasdim sampai ke Kanaan. Percaya enggak dia bahwa sampai Kanaan pun dia disertai Tuhan? Percaya. Lalu, Abraham, kamu keturunannya yang akan disebut sebagai ahli waris lah gitu ya. Yang disebut sebagai keturunanmu adalah secara khusus ada garis keturunannya, bukan Ismail ya, tapi Ishak. Di dalam kitab Kejadian pasal 15, ditindaklanjuti dalam pasal 17, pasal 18. Percaya enggak kamu? Abraham percaya. Itu ada tahapan-tahapan untuk menguji kesetiaan umat itu. Sampai nanti tadi perkara yang lebih besar lagi. Setelah Ishak lahir dalam Kejadian pasal 22, Tuhan uji lagi kesetiaannya. Abraham, ya Tuhan, serahkan atau berikan anakmu kepadaku. Bawa dia ke atas gunung di sana. Abraham taat. Bahkan mau persembahkan anak itu. Dia sampai di situ sudah unlimited. Frekuensi moralnya. Dia sudah sulit dinilai itu.
ini Abraham gila ya. Apa dia nggak sadar membunuh itu tidak boleh? Masa anaknya mau diberikan sebagai persembahan? Tapi dalam rangka menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan, dia lakoni. Nah, disitulah Tuhan langsung berkata apa? Di dalam kitab Kejadian pasal 22, ayat 12, 13, 14. Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Sekarang aku tahu bahwa engkau setia. Engkau takut akan Allah. Terus menerus. Jadi sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Begitu pula dengan kita. Kita tidak akan dapat menjadi setia seumur hidup kita dengan istri atau suami kita. Tapi perkara-perkara kecil aja kita nggak lolos. Atau banyak ngibulnya, banyak bohongnya. Pacaran aja kita istilahnya begitu banyak yang kita pacari. Bagaimana satu orang bisa akan kita perlakukan seumur hidup kita kemudian? Kalau nggak bertobat, nggak akan bisa. Jadi, siapakah suami yang setia? Ya pemuda yang setia pada pacarnya. Itulah yang akan menjadi setia pada istrinya. Siapakah istri yang setia pada suaminya? Ya yang setia, pemudi yang setia pada pacarnya. Siapa setia dalam perkara kecil, lebih mungkin dia akan setia dalam perkara yang besar. Kan begitu, Pak. Berarti bisa dikatakan bahwa kesetiaan ini juga berhubungan dengan kedewasaan rohani seseorang ya Pak. Berarti dengan dia dilatih sedemikian rupa dengan perkara-perkara yang kecil dia tetap setia, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar gitu. Artinya lewat proses itu dia menjadi dewasa gitu ya Pak. Dewasa secara rohani gitu. Betul. Itu sebabnya ya dalam pribadi Kristus pun itu kan terlihat. Bagaimana ia harus setia sampai mati disalibkan. Tetapi perjalanan hidup Kristus dari lahir hingga menuju salib atau penyaliban, ini kan bukan ringan ini. Diejek, dihina, diragukan. Dia sendiri juga hidup dalam daging. Maksudnya dia menjadi daging. Bagaimana di Taman Getsemani dia bergumul. Bagaimana ini menyerahkan atau tidak. Bagaimana dia ini Yudas Iskariot yang dia tahu menipu dia, menjual dia, ini bongkar atau enggak nih? Kalau dia bongkar berarti seolah dia enggak rela dengan sukacita menuju salib. Itulah pergumulan, setia enggak dia. Makanya di dalam tadi itu soal kesetiaan dari sejak lahir sampai meninggal disalibkan. Filipi 2 ayat 5, 6, 7, 8. Biarlah kita seperti Kristus yang setia, yang walaupun dia adalah Allah, tapi tidak mempertahankan kealahannya demi datang menjadi manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba, lalu mati sebagai Thanatos, sebagai orang yang dianggap pendosa, padahal dia yang menanggung dosa. Setia sampai mati. Itulah dikatakan Rasul Paulus, seperti itulah kita hidup. Kita setia seperti Kristus setia. Kalau begitu kita perlu bersyukur ya Pak, karena Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan itu sangat setia sekali kepada kita, khususnya umatnya yang percaya kepadanya. Tuhan itu begitu peduli kepada kita umatnya itu. Iya betul. Tentu itu ada kaitannya. Karena Tuhan melihat kalau tidak digenapi, celakalah manusia ini. Karena janjinya itu kan janji keselamatan, janji kesembuhan, janji pemulihan, janji kehidupan yang kekal. Sementara manusia dalam situasi mereka ini sakit, susah, sesat. Kalau tidak digenapi janji itu, berarti Tuhan tidak peduli. Bukan kita mau sembarang kait-kaitkan dua kata itu ya. Bukan sembarangan mengaitkan antara kesetiaan dengan kepedulian. Sesungguhnya sih kepedulian dululah. Tuhan peduli. Lalu Tuhan ingat kepeduliannya itu, dia menjanjikan sesuatu untuk menolong umatnya yang sedang sakit, susah, dan sesat ini. Maka Tuhan menjanjikan
sesuatu pemulihan tadi dan Tuhan setia. Tapi tidak apa-apa kalau kita kesetiaan di awal, karena kita mau lihat tadi sisi historis. Mesias ini sudah lama dijanjikan, tetapi tetap diingat, digenapi janjinya itu. Ribuan tahun walaupun tadi. Dan itu berkaitan dengan kepeduliannya. Kalau Tuhan tidak peduli, ngapain dia datang ke dalam dunia ini? Tapi karena dia peduli. Lihat gak, di dalam perjanjian baru itu, Tuhan Yesus sering berkata, aku datang bukan untuk mencari yang benar. Sama seperti tabib pada waktu itu, mencari orang yang sakit. Aku tidak mencari orang yang sehat. Aku datang bukan mencari orang yang benar, tapi orang berdosa untuk dipulihkan. Yohanes 3 ayat 16, juga 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Wow. Roma pasal 3 ayat 23, 24 juga. Sebab setiap orang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus menyelamatkan mereka. Puji Tuhan, itulah Kristus. Sebagai bentuk kepedulian Tuhan Allah, kerajaan sorga bagi umatnya. Pak, sebagai manusia sepertinya sulit sekali mengikuti keteladanan kepedulian Allah ini. Karena sifat manusia yang egois, yang memikirkan diri sendiri, bagaimana bisa peduli terhadap sesama, apalagi sebesar kepedulian Allah itu. Iya, itulah yang justru menjadi contoh. Toh. Kalau Tuhan Allah saja peduli dengan kita, padahal kita yang merugikan dia, mempermalukan dia, apalagi kita, terhadap sesama kita. Maka betul itu keteladanan untuk kita contoh. Learning from Christmas. Apa pembelajaran dari Natal itu? Untuk kita bawa dalam hidup sehari-hari. Oh, Tuhan peduli mendatangi kita, turun dari surga yang mulia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Maksudnya pujian kekekalan. Tuhan itu hebat luar biasa. Tapi peduli dengan kita. Damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Ini kan Tuhan mau memberi contoh bagaimana dia pihak paling tinggi turun sampai ke paling bawah karena dia mau menolong kita. Tadi itu kita sakit, kita susah, kita sesat, Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus Kristus melintasi segala langit menjadi manusia. Surat Ibrani pasal 4 ayat 14. Bahkan sama menderita seperti kita, ayat 15. Hanya saja dia tidak berbuat dosa. Menjadi teladan bagi kita. Dia meninggalkan jejak-jejak untuk kita ikuti jejaknya itu. Maka kita menjadi muridnya. Apa yang sulit? Kalau kita ada kemauan, pasti ada jalan. Jangan kita lihat sulitnya terus. Lihatlah possibility-nya, mungkin ya. Tuhan Allah sendiri datang menjadi manusia, mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi kita juga tidak ada yang mustahil kalau kita mengacu kepada niat dari Tuhan itu. Mulailah kita peduli dengan diri sendiri. Lalu lanjutkanlah kepedulian itu terhadap sesama. Kan boleh peduli dengan diri sendiri dulu. Baru kita peduli dengan sesama. Jangan salah artikan loh, kepedulian terhadap sesama itu bukan berarti kita mengabaikan diri sendiri tuh. Sebaliknya jangan hanya karena peduli pada diri sendiri lalu mengabaikan sesama. Di dalam tadi itu saya sudah sebutkan surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Ayat 4-nya indah. Janganlah kita hanya mementingkan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga dong kita harus perhatikan. Atau
pengajaran Kristus. Dalam Injil Matius pasal 22 ayat 39. Sebagaimana kita mengasihi diri sendiri, kasihilah sesamamu juga. Sebenarnya itu Kristus kutip dari kitab Imamat pasal 19 ayat 18. Kitab Imamat itu kan sebenarnya secara umum berbicara seputar relasi manusia secara agamawi atau spiritual, keagamaan terhadap Tuhan Allah. Ibadah demi ibadah. Tapi tetap saja dikatakan, kamu jangan hanya ibadah kepada Tuhan, lalu kamu tidak peduli dengan sesamamu. Kepedulian kita terhadap diri sendiri, lanjutkanlah dengan kepedulian terhadap sesama. Jadi dengan kata lain, kita tidak membuat excuse, itu sulit, udah jadi kita tidak lakukan. Tetapi dengan memandang kepada Kristus, apa yang telah Kristus lakukan, menunjukkan kepedulian terhadap manusia, itu harusnya justru menyemangatkan kita. Itu bisa dilakukan. Betul. Kesulitan itu bukan kita nafikan. Justru karena sulit maka Kristus beri contoh yang abadi, kan gitu. Nah, setelah ada contoh jangan lagi pesimis dong. Dulu nggak ada contoh ya bolehlah pesimis. Tapi sekarang Kristus sudah datang, masa kita pesimis? Kristus sudah datang, kita harus antusias. Apalagi Kristus berkata apa? Kalau kamu berikan, kamu dapat lebih lagi. Enggak apa-apa. Pendeta, apakah kita berbuat baik jadi untuk upah? Iya, dari Tuhan. Bukan dari sesamamu. Persekutuan kita dengan Tuhan tidak sia-sia. Enggak apa-apa. Asal dari Tuhan, bukan dari sesamamu. Jangan pamrih ketika berbuat baik kepada sesama. Tapi Alkitab memang mengatakan bahwa upahmu besar dari Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan perlu menyadari dan mempercayai bahwa Tuhan itu begitu peduli kepada kita sebagai anak-anaknya begitu. Nah, dengan demikian kita menjadi memiliki keberanian gitu. Kalau begitu bagaimana Pak supaya kita ini memiliki keberanian gitu, karena kan kita sudah tahu Tuhan itu peduli gitu dengan kita, tetapi seringkali kita ini masih takut gitu. Ya, memang ada hubungan antara kepedulian dengan keberanian. Itu betul, walaupun dapat juga dipisahkan. Nah, semua itu diajarkan oleh Kristus kepada kita, Tuhan Allah bagi kita dalam peristiwa Natal. Mengapa keberanian itu? Semua tokoh-tokoh, para saksi mata peristiwa Natal, itu adalah orang-orang yang berani, tokoh-tokoh yang berani. Mulai dari Kristus. Kristus turun dari sorga. Dia Raja Sorgawi. Datang dalam dunia. Itu membutuhkan, ya bagaimana mengalimatkannya? Membutuhkan keberanian memang. Harus berubah wujud, berubah rupa, berubah status. Dia yang maha tinggi menjadi paling rendah. Itu kalau tidak ada keberanian ya nggak akan turun, nggak akan mau. Berani nggak susah? Berani nggak disalibkan? Berani nggak dikata-katai kesetanan, penuh Beelzebul? Berani nggak dikatakan pembohong, pendusta? Berani nggak dikatakan sudah saraf lu? Berani nggak? Kristus berani. Karena ini ada kaitan tadi dengan kepeduliannya. Dia mau menolong umatnya. Ada harga yang harus dibayarnya. Susah di bumi ini. Susah di dunia ini. Dia jalani. Dia berani. Para malaikat juga sama. Berani sama-sama. Ayo. Kristus itu dikawal betul sampai akhirnya lahir. Lalu yang lebih lagi sebagai manusia dalam hal ini, Yusuf dan Maria, berani mereka bayar harga demi misi yang mulia. Kata Tuhan kepada Maria, jangan takut melalui malaikat. Jangan takut Maria. Karena apa? Memang tidak mudah untuk mengandung tanpa suami.
Tidak mudah, butuh keberanian. Sama juga pesan kepada Yusuf di dalam Matius pasal 1 itu. Jangan takut Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Karena tidak mudah untuk menikahi orang yang sudah hamil bukan dari dirinya. Butuh keberanian demi misi yang mulia tadi. Jangan takut, kata Tuhan Allah melalui malaikat juga kepada gembala di padang Efrata itu. Jangan takut dalam Lukas pasal 2. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena butuh keberanian untuk melakukan yang baik itu. Butuh keberanian. Orang Majus ribuan mil perjalanan dari Persia menuju Yerusalem, menghadapi Allah rintangan di sepanjang perjalanan, menghadapi juga akan jahatnya Herodes. Berani, ada keberanian. Itulah Natal. Pemaknaannya diajarkan kepada kita. Berani. Natal mengajarkan makna utamanya adalah juga keberanian. Saya sepakat dengan Bapak bahwa memang makna Natal ini harus memberikan dampak, yaitu kita berani begitu ya Pak. Karena dari penjelasan Bapak dan kita belajar sendiri di dalam Alkitab, orang-orang yang dipanggil Tuhan, bahkan para rasul juga itu berani gitu. Nah, ini tentu kan tidak semua orang bisa melakukan karena ini membutuhkan proses begitu ya Pak. Tapi pesan yang ingin disampaikan adalah memang kita harus memiliki keberanian begitu ya Pak. Ya, keberanian untuk berbuat baik. Untuk Keberanian berbuat baik, ya. untuk misi yang mulia. Keberanian untuk mengampuni. Keberanian untuk tidak berbuat jahat. Keberanian untuk bekerja mandiri. Keberanian untuk menikah. Keberanian untuk membimbing anak-anak. Keberanian untuk melayani. Keberanian untuk bersaksi, menginjil, buka gereja baru. Keberanian demi keberanian itu diajarkan oleh Natal. Itu yang diajarkan Kristus Tuhan Allah dan para saksi Natal itu kepada kita. Nilai yang indah sekali. Walaupun misalnya Pak, misalnya kan tidak semua orang selalu berani gitu. Ada kalanya dalam pengambilan keputusan dalam hal-hal tertentu dia juga takut. Misalnya kita lihat di dalam Alkitab sendiri, Daud juga pernah takut gitu ketika dia bertemu dengan orang-orang Filistin, ketika dia dikejar-kejar oleh Saul mau dibunuh, dia juga takut gitu. Artinya bahwa ketakutan ini kan sebenarnya bukan sesuatu hal yang buruk lah ya, asal itu tidak menguasai kita begitu Pak. Bisa nggak saya katakan begitu? Ketakutan itu tidak ada positifnya ya. Kecuali jika dikaitkan dengan aksi kejahatan. Kita harus hidup dalam ketakutan untuk berbuat jahat. Tetapi kita harus hidup dalam keberanian untuk berbuat baik. Takut itu hanya boleh kepada Tuhan dalam pengertian spiritual. Siapapun tidak boleh kita takuti. Kepada raja sekalipun, menurut 1 Petrus 2 ayat 17, mulai dari 16. Kamu adalah hamba Tuhan. Kamu tidak boleh takut kepada siapapun. Asal kamu jangan menyalahgunakan kemerdekaanmu. Hormati sesamamu. Hormati orang tuamu. Hormati raja. Hanya kepada Tuhan kita boleh takut. Setan pun kita nggak takut. Dan nggak boleh kita takuti setan memang. Kalau takut dengan perasaan takut itu sama atau beda Pak dalam pengertian ini? Perasaan takut tentu itu psikologis. Karena ada alasannya itu. Iya, iya. Tetapi itu ya, kalau kita takut karena kita salah, itu baik. Iya, iya. Kalau kita takut karena kita ini curang, itu baik. Itu psikologis, teologis lah gitu. Iya, iya. Selebihnya itu jangan takut. Jangan kamu takut. Jangan kamu khawatir. 2 Timotius 1 ayat 7 itu indah. Sebab Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada umatnya. Melainkan roh yang membangkitkan kasih, ketertiban, kebaikan. Di dalam peristiwa Natal, ketika
para malaikat itu mengatakan jangan takut, sehingga mereka itu membuat mereka berani seperti itu. Tapi bisa orang-orang katakan, ya dulu kan waktu Natal karena ada malaikat bilang jangan takut. Kalau sekarang kita harus berani, ya karena maksudnya atas dasar apa atau untuk apa? Iya, atas dasar apa dan untuk apa kita berani atau memiliki keberanian pada zaman ini sebagai umat Tuhan. Atas dasar firman Allah itu ya dan amin. Janjinya sudah digenapi. Kita sudah diselamatkan karena Kristus itu kan sudah disalibkan untuk menebus dosa kita. Apalagi yang kita takuti. Hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kuasamu? Maut sudah dipatahkan kuasanya. Kristus sudah menang atas dosa. Apa yang kita takuti? Dasarnya kuat sekali. Kita tidak takut lagi hidup di bumi ini. Kita tidak takut akan hari esok. Termasuk jangan khawatir akan hidupmu. Tuhan yang memeliharamu. Itu ajaran Alkitab. Dasarnya kuat sekali. Lalu ada Roh Kudus. Roh Kudus ada pada kita orang percaya. Kita anak-anak Allah. Karena iman kepada Kristus. Galatia 3 ayat 26. Dan karena kita ini adalah anak-anak Allah, maka kita dapat memanggil dia ya Aba ya Bapa. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kita anak-anak Allah, kita ahli waris. Galatia 4 ayat 7. Jadi apa yang kita mau takuti? Bersukacitalah kamu selama kamu hidup di bumi ini dalam masa penantian. Karena kekhawatiran tidak akan menambah sasa saja pun pada jalan hidup kita. Apa gunanya kita khawatir? Hidup dalam ketakutan. Kalau pada saat Natal saja Kristus baru lahir sudah dikatakan jangan takut. Apalagi Kristus sudah disalibkan. Lebih lagi kita tidak takut. Juga mengajarkan kebersamaan. Ada kebersamaan dalam Natal. Yusuf dan Maria bersepakat. Ada kebersamaan dalam Natal. Para malaikat bersepakat. Seluruh tentara, bala tentara surga menyanyikan pujian yang indah dalam Lukas pasal 2 14-15 itu. Itu indah sekali. Toh. Lalu para majus, para gembala, semua tokoh yang terlibat dalam peristiwa Natal mengajarkan kepada kita atau meninggalkan keteladanan adanya kebersamaan. Jadi kebersamaan yang dimaksud sini adalah seperti memiliki sehati sepikir untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi misi Allah. Betul. Dan itu dapat kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Makna Natal juga adalah kesederhanaan. Kalau dikaitkan dengan Natal, apa ini Pak? Arti dari kesederhanaan di sini. Ya, kesederhanaan dalam Natal itu mula-mula kesederhanaan dalam pemikiran. Harus berpikir sederhana. Barulah dapat sampai kepada Natal. Kalau berpikir rumit, maka tidak akan terjadi itu Natal. Harus disederhanakan pemikiran itu. Itulah yang memungkinkan bisa kok, mungkin kok, dapat kok. Yuk kita lanjutkan, jalan lagi, setapak lagi. Disederhanakan pemikirannya. Memang sepertinya sangat sulit, tetapi menjadi lebih mudah karena pemikirannya sederhana. Kan memang yang menjadikan kita bingung adalah bukan masalah itu, tetapi ketidakmampuan kita memikirkannya. Jadi belum apa-apa udah kusut duluan gitu. Ya akhirnya kita panik. Dalam peristiwa Natal mau dikatakan tadi tidak ada yang mustahil. Caranya berpikir dengan tenang. Siapa di balik ini semua? Tuhan Allah. Siapa ini yang bekerja? Tuhan Allah. Siapa ini yang datang jadi manusia? Sang Firman, anak Allah. Oh, bisa, mampu. Di kelahiran siapa? Kristus. Oh, bisa, mampu. Hendaklah kita ini sederhana dalam pemikiran. Lalu, sederhana juga dalam apa itu? Kalau kita lihat Natal terjadi di kandang domba.
Ya, ternyata bisa ya lahiran di kandang domba. Jangan, apa kata orang nanti? Apa kata dunia? Kalau anakku lahir di klinik begitu, gimana? Kalau anakku sekolah di sekolah yang begitu, gimana? Kalau kami menikah di tempat pesta begitu saja, bagaimana? Kamu tidak bersikap sederhana. Perilaku sederhana akan memudahkan masalah. Kalau toh Tuhan beri lebih, puji Tuhan. Tapi coba sederhanakan gitu. Kan sama dengan kekhawatiran. Kenapa orang khawatir? Karena pikirannya itu kelewat rumit. Kalau ini nggak ada, nanti gimana? Kalau itu nggak ada, bagaimana? Belum apa-apa udah nggak bisa. Belum apa-apa udah ribut. Kesederhanaan Natal itu dalam pemikiran, dalam perilaku. Semua tokoh yang terlibat dalam Natal yang kita singgung berulang-ulang. Malaikat turba turun ke bawah. Kenapa? Bosnya saya, Bapa Surgawi, dalam Kristus dan Roh Kudus sudah turba. Semua turba. Dari ketinggian datang ke tempat yang paling rendah. Wow, bukan main. Orang Majus, petinggi-petinggi negeri, cendekia, kaya, makmur, datang dari Persia. Mereka rendahkan hatinya, berpikir sederhana. Tibalah mereka berjumpa dengan sang raja. Begitu pula dengan para gembala. Mereka memang secara sosial sudah sederhana, tapi pemikiran mereka juga disederhanakan. Yuk kita melihat ke Bethlehem. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Kalau kita mau merayakan Natal, harus berpikir sederhana. Bisa tinggalkan rumah sejenak. Kalau mau berdoa, berpikir sederhana. Bisa tinggalkan pekerjaan sejenak. Bisa matikan televisi sejenak. Bisa matikan gadget sejenak. Bisa tidak terima handphone sejenak. Bisa tidak bertengkar. Kenapa? Kita hidup dalam kesederhanaan. Sisanya, kalau ada sisa lebih, ya buat kita. Tapi kalau orang hidup bermewah-mewah dalam hal penggunaan konsumsi, ya bayar utang di mana-mana banyak. Kalau bicara soal Natal, apalagi sekarang ya, bicara perayaan Natal, itu dia terkesannya justru mewah, Pak. Jauh daripada kesederhanaan. Justru itu kadang-kadang bilang, ayo kita kembali ke asal. Tuhan Yesus saja lahir di kandang gitu kan. Nah, sedangkan kita udah mulai kalau Natal aja udah pikirin hiasannya bagaimana, konsumsinya bagaimana, acaranya seperti apa. Itu kan semua membutuhkan dana yang bisa dikatakan banyak dan ya banyak kan kesannya itu sangat berbeda ya Pak. Kalau orang berpikir oke, Paskah mungkin bisa dipikirkan ya Paskah bisa lebih sederhana lah. Tapi kalau Natal harus wah dong gitu. Jadi ya berarti ini jauh dari katakan makna utama Natal itu. Kita harus merayakan Natal itu dengan benar. Apa itu merayakan Natal dengan benar? Satu, ada pujian yang megah seperti malaikat surgawi. Itu loh yang pertama dari perayaan Natal. Boleh nggak ditambah dengan cahaya-cahaya? Boleh. Yang sifatnya ya kita produksi sendiri yang tidak harus mewah. Megah kan tidak harus mewah. Megah tidak harus mewah. Kita bisa siasati begitu ya. Pujian penyembahannya itu, kidung-kidung Natal itu yang harus bergema. Bukan dari musik. Apalagi hanya diputar rekamannya. Kitalah yang menyanyi. Maka saya salah satunya, sorry ya agak hubungkan dengan ibadah umum. Saya paling tidak suka ya, secara pribadi minimal. Musiknya kedengaran, suara orangnya nggak kedengaran.
Suara orangnya lah yang lebih pokok. Saya tidak tahu ya apakah para malaikat di hari Natal, malam Natal itu juga pakai alat musik. Tapi tidak digambarkan di situ suaranya yang bergema gitu. Itu kemeriahan Natal dari pujian penyembahannya. Berikutnya, meriahnya Natal itu suasana sukacita orang-orangnya, bukan kostumnya. Baiklah kalau memang dengan adanya kostum kita tambah sukacita, bagus. Tapi bukan karena kostum kita ini sukacita. Kostum itu hanya nambah nilai plus saja. Misalnya, ada Natal diasosiasikan dengan pohon terang, pohon terang, pohon terang, sungguh indah rupamu. Nggak apa-apa. Tapi terang yang sesungguhnya adalah Kristus itu sendiri yang menerangi hati kita dengan penuh sukacita surgawi. Kan begitu. Kostum oke, tapi bukan utama. Lalu, apalagi makanan minuman. Saya melihat makanan minuman itu di dalam Alkitab memang sudah menyatu itu dengan ibadah umat. Setiap habis ibadah umat itu di bait Allah, selalu mereka makan sama-sama itu. Persembahan-persembahan korban bakaran tidak seluruhnya itu dihanguskan, tapi kebanyakan justru habis dibakar ataupun dipanggang atau direbus, makan sama-sama itu. Rame makanan itu, nah makanya disebut jamuan. Jamuan itu, waduh, itu melimpah, itu nggak apa-apa. Itulah sukacita umat Tuhan, makan rame-rame, nggak apa-apa. Sukacita dengan makanan minuman boleh. Yang penting jangan hanya diri sendiri. Yang penting jangan berlebih-lebihan. Yang penting jangan dibuang-buang. Yang penting jangan pesta terus. Masih ada hari esok. Jangan dibuang. Jangan dihabis-habiskan. Hambur-hamburkan. Ajaklah orang-orang lain menikmati suasana sukacita Natal itu. Berbagilah kepada sesama. Kalau tidak ada pakaian seperti teman, tidak ada makanan seperti tetangga, puji Tuhan, haleluya. Yang penting bernyanyi seperti malaikat. Demikianlah perbincangan ini kita akan akhiri. Apabila Anda ingin mendukung kelancaran program ini, silakan Anda klik sendiri deskripsi atau keterangan di layar Anda. Di sana terdapat nomor-nomor kontak yang dapat Anda gunakan menghubungi kami bila diperlukan. Juga ada alamat email yang dapat menjadi sarana penulisan elektronik kepada kami. Dan ada nomor lembaga pelayanan kami yang melaluinya Anda dapat menyalurkan dukungan Anda. Terima kasih.